Apakah Borobudur adalah bukti nyata dari kisah-kisah kaum terdahulu yang musnah? Dari kode tersembunyi yang terhubung dengan Al-Quran hingga kemungkinan Borobudur sudah ada ribuan tahun sebelum yang kita tahu, Candi Megah ini menyimpan rahasia yang jauh melampaui ukiran batuannya. Beberapa kalangan bahkan meyakini bahwa Nabi Muhammad telah mengunjungi Jawa pada abad ke-7 dan melihat langsung keindahan Candi Borobudur. Kemudian, seorang ulama besar datang ke Borobudur dan mampu menjelaskan setiap detailnya lebih dalam dari pemandu wisata sekalipun. Ia membongkar rahasia spiritual dan metafisik Borobudur, mulai dari desain simetris hingga stupa. Ini bukan sekadar arsitektur, ini adalah peta menuju makrifat ilahi. Mari pelan-pelan kita telusuri misteri yang tak pernah diungkap di buku sejarah manapun. Tidak ada keraguan bahwa Candi Borobudur adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang paling terkenal dan akan dikenal oleh seluruh dunia. Di balik kemegahan bangunannya, jangan lupakan pentingnya untuk memahami kode Borobudur dan Magelang ketika Anda berada di sana. Meskipun ada teori yang menyatakan bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman, namun kita akan meneliti lebih dalam lagi dan tidak mengaitkannya terlebih dahulu dengan teori tersebut. Perhatikan gambar ini. Pecahan dari 99 dan 77 yang membentuk angka 176 pada Candi Borobudur memiliki makna yang terkait dengan sebuah surat di Al-Quran yang hanya memiliki 99 ayat, yaitu Surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr merupakan surah ke-15 dalam Al-Quran dan terdiri dari 99 ayat, termasuk golongan Makkiyah. Surah ini mengambil nama dari sebuah daerah pegunungan yang dulu didiami oleh kaum Tsamud, dan banyak yang mengklaim terletak di pinggir jalan antara Madinah dan Syam. Surah Al-Hijr juga mengandung kisah-kisah tentang kaum yang telah dibinasakan oleh Allah, seperti kaum Lut dan kaum Syuaib. Hal ini menyiratkan pesan bahwa orang-orang yang menentang ajaran rasul-rasul akan mengalami kehancuran. Selain itu, di dalam surah ini juga terdapat kisah tentang nasib penduduk daerah pegunungan Al-Hijr, yaitu kaum Tsamud, yang telah dimusnahkan oleh Allah karena mendustakan Nabi Saleh dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Angka 176 pada Candi Borobudur mengacu pada konsep-konsep ini dan dapat dilihat sebagai bagian dari keterkaitan antara Candi Borobudur dan agama Islam. Sementara sesuai dengan informasi dari Wikipedia, Candi Borobudur terletak di atas bukit di dataran yang dikelilingi oleh dua pasang gunung kembar, Gunung Sindoro dan Sumbing di sebelah barat laut, serta Merbabu dan Merapi di sebelah timur laut. Di sebelah utaranya terdapat Bukit Tidar, sementara di dekat selatannya terdapat jajaran perbukitan menoreh. Dalam surah Al-Quran, demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, manakah yang dimaksud yang demikian itu? Mari kita lihat ayat sebelumnya. Sesungguhnya negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Ayat sebelumnya juga menjelaskan bahwa kota tersebut masih dilalui oleh manusia. Dan mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari kehancuran kota tersebut? Oleh karena itu, pada ayat 77 disebutkan bahwa ada pelajaran yang dapat diambil bagi orang yang beriman dari kejadian tersebut. Dalam konteks ini, negeri merujuk pada kota Sodom yang terletak di dekat pantai Laut Tengah. Kemudian, ayat tersebut menyebutkan bahwa orang-orang Quraisy pernah melewati kota tersebut ketika mereka pergi menuju Syam. Meskipun bekas-bekas kota tersebut masih terlihat, mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari kehancuran Sodom sebagai peringatan akan akibat dosa dan ketidaktaatan manusia terhadap Allah? Hal yang serupa dengan Candi Borobudur adalah bahwa hingga saat ini, candi ini masih ada sebagai bukti kebesaran dan kebenaran Allah yang direpresentasikan dengan angka 99 dan 77, seperti yang terlihat pada gambar ini. Terdapat sebuah cerita kuno yang terungkap di Candi Borobudur dan sering disebut sebagai kode kembar yang aneh yang diwakili oleh angka Candi 22 dan Borobudur 44. Ayat 44 dari surah Al-Hajj dalam Al-Quran menjelaskan tentang penduduk Madian dan Musa yang tidak diakui kebenarannya oleh orang-orang kafir. Meski demikian, Allah memberikan tenggang waktu kepada mereka sebelum memberikan siksaan yang dahsyat. Siksaan tersebut menunjukkan kuasa dan keadilan Allah. Di antara bentuk siksaan yang diberikan adalah hujan batu kerikil, suara keras yang mengguntur, pembelahan bumi, dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan. Allah tidak pernah menzalimi mereka, melainkan mereka yang menzalimi diri sendiri dengan kekafiran dan pendustaan. Oleh karena itu, orang-orang yang mendustakan Rasul harus mengambil pelajaran dari azab yang menimpa generasi sebelum mereka. Syuaib adalah seorang nabi yang ditugaskan untuk memberikan petunjuk jalan yang benar kepada penduduk Madian dan Aikah. Menurut tradisi Islam, ia diangkat sebagai nabi pada tahun 1550 sebelum Masehi dan namanya disebutkan sebanyak 11 kali dalam Al-Quran. Syuaib diartikan secara harfiah sebagai yang menunjukkan jalan kebenaran, dan ia wafat di Madian.
Umat Islam percaya bahwa Allah telah menunjuk Syuaib sebagai nabi yang akan tinggal di sebelah timur Gunung Sinai untuk menyampaikan pesannya kepada kaum Madian dan Aikah. Kaum ini tinggal di sebelah tenggara Gunung Sinai dan dikenal karena perilaku buruk mereka dalam berdagang, yaitu tidak jujur dalam mengukur dan menimbang barang. Selain itu, mereka juga dianggap sebagai kaum kafir yang tidak mengenal Tuhan dan menyembah berhala bernama Alaika, sebuah tanah gurun yang ditumbuhi pepohonan lebat. Nabi Syuaib mendapat banyak ejekan dari masyarakat ketika ia berdakwah di kalangan kaum Madian. Mereka enggan meninggalkan keyakinan mereka yang diwariskan oleh nenek moyang. Namun, Syuaib tetap sabar dan tidak membalas ejekan tersebut. Ia terus berdakwah dengan tekun dalam upayanya mengajak kaumnya kepada jalan yang benar. Syuaib bahkan menyampaikan bahwa ia sebenarnya memiliki hubungan darah dengan mereka. Hal ini dilakukan agar kaumnya merasa dekat dan mau menerima dakwahnya. Oleh karena itu, Allah memilih Syuaib sebagai rasul yang diutus kepada kaumnya sendiri. Meskipun Syuaib memiliki beberapa pengikut, ia tetap mendapat ejekan kasar dari kaum lain yang bahkan menyebutnya sebagai penyihir ulung. Syuaib mencoba mengingatkan kaumnya atas perbuatan mereka yang menyimpang dari ajaran agama, namun tidak ada respons dari mereka. Syuaib mengambil contoh dari kisah-kisah para nabi terdahulu, termasuk kaum Nuh, Syaleh, dan Lut, yang tinggal di dekat Madian dan telah dihancurkan oleh Allah karena tidak mengikuti ajaran nabi. Namun, kaum Madian tetap menolak dan akhirnya Allah menghancurkan mereka melalui bencana yang dipicu oleh doa Syuaib. Nabi Syuaib menyadari bahwa kaumnya telah tertutup hatinya. Ia memohon kepada Allah untuk menurunkan hukuman atas kaum Madian. Doa Syuaib dikabulkan oleh Allah dan hukuman turun dalam beberapa tahap. Awalnya, kaum Madian disiksa dengan udara panas yang membakar kulit dan membuat mereka merasakan dahaga. Mereka tidak memiliki tempat berteduh yang cukup karena pohon dan bangunan yang ada tidak bisa menahan panas. Namun, Allah memberikan gumpalan awan gelap untuk kaum Madian sehingga mereka bisa berteduh di bawahnya. Ketika mereka berkumpul di bawah awan itu, Allah menurunkan petir dengan suara yang keras di atas mereka dan juga mengguncangkan bumi sehingga kota dan penduduk Madian hancur. Nah, Candi Borobudur, seperti beberapa peradaban di masa lalu yang telah musnah dan hanya tersisa sedikit bukti, juga pernah mengalami masa musnah hingga ditemukan kembali di kemudian hari. Menurut bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 ketika pengaruh agama Hindu dan Buddha di Jawa mulai melemah dan agama Islam mulai masuk. Baru pada tahun 1814 dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini ketika ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa. Sejak itu, Borobudur telah mengalami upaya penyelamatan dan pemugaran, termasuk proyek pemugaran terbesar pada tahun 1975 hingga 1982 yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kini, situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Ada beberapa dugaan terkait alasan Borobudur ditinggalkan hingga terlantar selama berabad-abad. Meskipun meletusnya Gunung Merapi diduga menjadi penyebab utama, alasan pasti masih belum diketahui hingga kini. Sejak kapan bangunan suci ini tidak lagi menjadi pusat ziarah umat Buddha juga tidak diketahui secara pasti. Pada kurun 928 dan 1006, Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke Jawa Timur setelah serangkaian letusan gunung berapi. Namun, tidak dapat dipastikan apakah ini menjadi penyebab Borobudur ditinggalkan. Naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada masa kerajaan Majapahit sekitar tahun 1365 menyebutkan adanya wihara di Budur yang diduga merujuk pada Borobudur yang kala itu sudah terlantar dan menjadi bukit yang ditumbuhi pohon dan semak belukar. Berdasarkan catatan sejarah dinasti raja-raja yang bernama Wangsa Shailendra atau Shailendra Vamsa memerintah di Sriwijaya, Pulau Sumatera, dan juga di Medang, sering disebut Kerajaan Medang di Jawa Tengah. Meskipun kebanyakan peninggalan dan artefak dari Wangsa ini ditemukan di dataran kedua Jawa Tengah, namun candi-candi di Jawa Tengah ditinggalkan oleh mereka. Raja dan penduduk Kerajaan Medang yang dipimpin oleh Wangsa Shailendra membangun Candi Borobudur ketika pada puncak kejayaan kerajaan, yang waktu pembangunannya belakangan ini menjadi perdebatan. Ada kemungkinan bahwa kata Madian dan Medan memiliki kesamaan bunyi yang membuatnya terdengar mirip. Penduduk Madian dan Aikah diketahui mereka juga menyembah dewa Baal dan Asyera. Dan entah ini kebetulan atau memang benar petunjuknya, di Sumatera, tempat kerajaan Sriwijaya, terdapat Candi Bahal. Syuaib diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada 3 kaum tersebut, yang kemudian dalam kisahnya mereka hancur karena bencana melalui doa Syuaib. Di sini kita tidak dulu mengklaim bahwa Nabi Syuaib berdakwah di Nusantara. Maulana Syekh Hisham Kabani adalah seorang ulama dan tokoh spiritual yang berasal dari keluarga besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi terkenal dari abad ke-12.
Beliau adalah seorang sufi dari tarekat Naqsyabandiyah yang lahir di Lebanon pada tahun 1945. Pada tahun 1991, atas perintah gurunya, beliau mulai tinggal di Amerika untuk menyebarkan ajaran Islam. Di sana, beliau mengepalai Naqshbandi Haqqani Sufi Order of America dan juga mendirikan serta memimpin beberapa organisasi keagamaan nirlaba, seperti Jamiat Sunnah Foundation of America dan Islamic Supreme Council of America. Dalam pandangan beliau, tasawuf bukanlah sebuah gerakan, melainkan sebuah aktualisasi agama. Tanpa pelaksanaan ihsan dan penempaan akhlak, tidak dapat dikatakan bahwa seseorang mempraktikkan tasawuf. Pada bulan Juli 2003, untuk pertama kalinya secara fisik, Maulana mengunjungi Candi Borobudur, sebuah situs bersejarah yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Selama kunjungannya, Maulana Syekh Hisham Kabbani mengumandangkan azan di dekat stupa sebagai bentuk menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam menghargai keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia. Namun, yang mengejutkan para pengikutnya adalah bagaimana beliau mampu menjelaskan candi tersebut dengan lebih baik dan lebih mendalam daripada pemandu wisata yang ada di sana. Selain itu, beliau juga menjelaskan tentang Borobudur dari perspektif spiritual metafisik beliau yang sangat menarik dan bisa merekonstruksi pemahaman kita tentang Candi Borobudur. Di sini, kami akan kutipkan apa yang dikatakan Maulana Hisham Kabbani dalam video wawancaranya selama kunjungannya di Borobudur. Beliau mengatakan bahwa Candi Borobudur adalah pusat pengetahuan yang besar dan simetris. Semua bagian candi memiliki jarak yang sama dan simetris, baik itu jarak antar bagian maupun jarak dari satu bagian ke bagian lainnya. Bahkan, diameter dan radius setiap bagian juga sama. Karena itu, semua bentuknya adalah lingkaran, dan lingkaran ini mewakili angka 1, 2, dan 3 yang merupakan angka utama dalam pusat pengetahuan ini. Selain itu, lingkaran tersebut juga mewakili 5 tingkat hati manusia yang memiliki tingkat kesadaran yang berbeda. Setiap tingkat memiliki pengetahuan tertentu yang dapat dicapai oleh orang yang mencarinya. Tingkat pertama dari Candi Borobudur adalah pertahanan atau pelindung dari kejahatan yang mewakili pagar di belakang tembok. Pertahanan tersebut terdapat kejahatan, dan di dalamnya terdapat kebaikan dan surga. Pertahanan tersebut melindungi hati manusia dari diserang oleh setan atau iblis. Setelah pertahanan, terdapat tingkat rahasia yang mewakili tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tingkat ini mencakup kepala atau pikiran yang dapat dicapai setelah melewati pertahanan tersebut. Tingkat terendah dari Candi Borobudur yang terletak lebih rendah dari tingkat lainnya mewakili tingkat kesadaran yang lebih rendah dalam mencapai kebaikan di dalam hati. Namun, di dalamnya terdapat pengetahuan tersembunyi yang hanya bisa dicapai jika seseorang berhasil melewati tingkat pertahanan dan mencapai tingkat rahasia yang lebih tinggi. Tingkat kedua dari Candi Borobudur menyimpan rahasia dalam rahasia yang sulit dicari. Pada tingkat keempat terdapat rahasia tersembunyi yang bahkan tidak diketahui oleh siapapun. Ini menjadikan tingkat keempat sebagai tingkat yang paling tersembunyi dan sulit dijangkau. Terdapat juga rahasia-rahasia dari rahasia pada tingkat kedua yang kemudian mengarah ke tingkat keempat. Sebelum mencapai tingkat keempat, terdapat tingkat pertahanan yang membangun dan melindungi tingkat keempat dari serangan yang buruk. Pertahanan tersebut seperti payung yang menutupi dan melindungi dari serangan apapun. Dalam pertahanan tersebut terdapat sebuah pusat yang dilambangkan oleh kolom yang naik dan berfungsi seperti antena TV yang menerima informasi surgawi. Di bawah kolom tersebut terdapat simbol kepala pria yang menjadi tempat pengetahuan datang langsung ke dalam hati manusia melalui saluran di atas kepala. Pada tingkat ini, terdapat keyakinan yang sangat bisa diterima dalam memahami ilmu makrifat. Meskipun tidak diketahui dari siapa mereka memperoleh tradisi ini dan nabi mana yang mengajarkannya kepada mereka, namun sejarahnya sangat tua dan bahkan sebelum Nabi Isa. Meskipun begitu, mereka tetap menjaga tradisi tersebut meskipun terjadi perubahan dan modifikasi dalam pelaksanaannya. Awalnya, tradisi tersebut merupakan cara untuk membimbing manusia menuju Allah yang diajarkan oleh seorang nabi. Namun, setelah nabi meninggal, tradisi tersebut mulai menyimpang dan bahkan berujung pada penyembahan patung. Setelah waktu berlalu, mereka mulai menyembah sesuatu yang mereka ingat yang kemudian menjadi penyembahan makam. Diketahui pada awal Islam, Nabi Muhammad pernah melarang orang untuk mengunjungi makam karena beliau khawatir orang-orang akan menyembah makam tersebut. Namun, ketika Islam semakin kuat, Nabi mengizinkan orang untuk mengunjungi makam. Meskipun demikian, Nabi tetap memperingatkan agar tidak menjadikan makam sebagai tempat penyembahan karena orang-orang bisa lupa dan mulai menyembah makam tersebut. Sejarah budaya yang sangat tua, lebih dari 5.000 tahun, juga mengalami perubahan dan modifikasi setelah Nabi yang diutus meninggal. Hal ini pun bisa juga terjadi pada agama Islam, seperti misalnya mungkin ada hadis yang sahih tapi dibilang palsu atau hadis palsu dibilang sahih. Lalu,
Orang yang mengikutinya asal percaya karena cara bicaranya meyakinkan, jebolan dari perguruan ternama, atau pakaiannya yang meyakinkan. Ditambah lagi, pendengarnya tidak bisa mengecek langsung ke masa lalu untuk memastikan apakah Nabi benar berkata seperti yang disampaikan. Di dalam Candi Borobudur terdapat pusat yang penuh dengan jin yang dijaga oleh lebih dari 1000 jin. Tidak usah kaget dan takut karena masjid juga merupakan tempat tinggal favorit jin. Stupa ini menyimbolkan lonceng, di mana lonceng ini selalu memberitahu dan membuat orang sadar akan sesuatu yang ada di sekitar mereka. Lonceng ini juga menunjukkan bahwa setiap orang harus selalu siap dan waspada. Di dalam pusatnya terdapat keseimbangan dan pendulum yang menunjukkan manusia yang berada di dalamnya. Seluruh hal ini melambangkan keberadaan yang buruk dan memerlukan kewaspadaan dari manusia. Jadi, ketika lonceng berbunyi, itu menunjukkan bahwa pendulum atau orang yang menerima pengetahuan sedang diwakili. Namun, tidak semua orang bisa mencapai pengetahuan makrifat tersebut, hanya beberapa orang tertentu saja yang bisa mencapainya. Oleh karena itu, hal-hal yang tersembunyi tidak bisa diungkapkan dan hanya diberikan dari tingkat tertinggi. Mereka memberikan pengetahuan dari atas, yang berarti dari hati dan yang lebih tinggi. Namun, pengetahuan yang terkait dengan dunia ditekan dan tidak diungkapkan. Lonceng tertutup dari bawah menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia tidak disukai. Namun, hal-hal yang berhubungan dengan surga dan yang lebih tinggi dibuka untuk diungkapkan. Ada 72 stupa di sini, dan Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa Islam akan terbagi menjadi 73 kelompok yang berbeda. Hanya satu kelompok yang benar dan yang lainnya masuk ke neraka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menemukan kelompok yang benar barulah mengikutinya. Menutup wawancaranya, Syekh Hisham Kabani mengatakan, kita dibawa ke tempat ini untuk menyerukan azan dan menyebar pengetahuan makrifat serta memerangi kejahatan, setan, dan terorisme. Beliau rela datang jauh-jauh dari negaranya demi untuk mengumandangkan azan di stupa puncak candi dan memuji pencapaian nenek moyang bangsa ini yang katanya sudah membangun monumen megah itu pada masa Nabi Isa. Memang, pernyataan ini harus didukung dengan temuan lainnya agar bisa diterima di dunia akademik. Namun, kalau kita berandai-andai, apakah mungkin nenek moyang Nusantara yang diklaim para sejarawan adalah para penyembah pohon bisa membangun candi megah bernama Buana Cakrawala yang rahasianya bahkan belum terungkap semua sampai saat ini? Ketika mencari informasi tentang sejarah Borobudur di Google, hasil teratas menyebutkan bahwa candi ini dibangun pada tahun 750 Masehi. Namun, ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa sekitar 300 tahun sebelumnya, para murid dari Cina sudah melihat adanya bangunan Candi Borobudur. Pelajar Cina Fahian yang hidup antara 337-422 Masehi, ketika datang ke Jawa Dwipa mencatat bahwa di ibu kota kerajaan terdapat sebuah bangunan luar biasa yang disebut kapel yang dibangun dengan konstruksi yang menakjubkan dan menggunakan ketujuh zat berharga. Raja melakukan penyucian diri sesuai dengan aturan Brahmanisme yang ketat, sementara orang-orang di kota melakukan ritual kepercayaan yang telah berlangsung lama. Kapel yang dimaksud oleh Fahian tersebut sekarang dikenal sebagai Candi Borobudur. Hal ini mengundang pertanyaan, apakah Borobudur benar-benar dibangun pada tahun 750 Masehi ataukah bangunan ini sudah ada di era Nabi Isa baru kemudian direnovasi pada tahun 750 Masehi? Tapi sejarawan mengklaim 750 Masehi adalah tahun dibuatnya. Ya terserah mereka saja. Tapi mohon maaf, di sini kami bantah. Dalam buku Perjalanan Peziarah Tiongkok Fahian, ia mengisahkan tentang perjalanannya menumpang kapal besar dan tiba di sebuah wilayah bernama Jawa Dwipa. Di wilayah tersebut, agama Brahmanisme sedang berkembang. Fahian bahkan tinggal di Jawa Dwipa selama 2 tahun dan berhasil memperoleh salinan ajaran Brahmanisme. Tidak bisa dianggap sebagai agama Hindu, tetapi akan lebih tepat ajaran Abrahamik atau Milah Ibrahim. Hal ini diperkuat dengan catatan sejarah lain bahwa ketika Maharaja Purnawarman, Raja Tarumanegara ketiga yang hidup antara 395 hingga 434 Masehi, berhasil menggali Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 11 km. Ia mengadakan selamatan dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Peristiwa ini mirip dengan ritual kurban yang dilakukan penganut Milah Ibrahim. Hal ini memunculkan pendapat bahwa kerajaan Tarumanegara sejatinya adalah penganut ajaran monoteisme peninggalan Nabi Ibrahim, bukan penganut agama Hindu yang jelas-jelas menentang pengorbanan hewan sapi. Mungkin kita akan bertanya, mengapa Syekh Hisham Kabani tidak mengomentari patung atau mengatakan bahwa patung akan membawa kepada kekafiran lalu pantas dikafirkan atau dihancurkan? Perlu dipahami, beliau adalah seorang syekh besar dan pula seorang sufi, tidak akan mengurusi hal yang remeh-temeh seperti patung. Lagi pula,
Dalam Al-Quran Surat Saba ayat 13 disebutkan bahwa Nabi Sulaiman malah menyuruh para jin untuk membuat patung. Bagaimana mungkin seorang nabi malah menyuruh sesuatu yang dilarang? Tradisi Mila Ibrahim masih banyak kita temukan di Indonesia dan kita wajib menghormatinya, bukan membid'ahkan apalagi mengkafirkan. Dalam ranah keagamaan, perdebatan merebut klaim kebenaran memang bukanlah hal baru. Di Indonesia, Islam juga mengalami kemerosotan akibat ulah para penganut yang hanya belajar sebagian kecil ayat atau hadis, merasa benar sendiri, dan mengabaikan kemaslahatan umat manusia. Banyak yang hanya fokus pada keselamatan pribadi, seperti misalnya memperbanyak salat sunnah jungkar-jungkir sampai jidat gosong, namun jarang melakukan ibadah sosial yang memberi dampak pada banyak orang. Mereka hanya beribadah untuk mencari aman sendiri padahal belum tentu ibadahnya diterima. Hal ini sangat berbeda dengan interaksi sosial, di mana tolak ukur diterimanya suatu amalan bisa dilihat dari individu lain. Seperti contoh, ketika orang lain memaafkan pasti Allah juga memaafkan. Ketika berbuat kebaikan, Allah pasti membalas dengan berlipat-lipat. Ketika orang lain ikhlas dengan perlakuan kita kepadanya, pasti Allah juga ridho. Ketika orang lain senang dengan kebaikan kita, Allah juga senang. Ketika orang tua merestui tindakan kita, Allah juga mengizinkan. Sangat simpel dan realistis. Interaksi sosial ini sudah lama diterapkan di Nusantara, seperti misalnya gotong royong membangun rumah. Hal ini pun juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika membangun Masjid Nabawi, yang mana masjid bukan hanya tempat untuk ritual sembahyang tapi juga tempat pembelajaran ilmu. Ilmu apa saja, bukan hanya agama, dan juga tempat penampungan tunawisma yang juga bukan hanya muslim saja yang ditampung. Dalam kesempatan berbeda, Maulana Syekh Hisham Kabani menitipkan petuah untuk umat Islam di Indonesia. Beliau berkata, "Bersatulah, taati Allah, Rasul, dan para ulil amri." Perhatikan dan cermati kemelut perpolitikan serta perang saudara yang kini berkecamuk di dunia Arab. Sesama umat Islam saling bermusuhan, jangan tiru mereka. Selesaikan segala persoalan dengan arif dan bijaksana. Terlebih sekarang fitnah kian marak di tengah-tengah hidup manusia, pertanda dekatnya hari akhir. Insya Allah bangsa Indonesia akan selamat.